Halo semuanya, it's me Areva. Dalam video ini aku bakal ngasih tutorial tentang pencarian informasi. Di sini kalian bakal mengetahui tentang gimana sih pemanfaatan portal database untuk melakukan pencarian informasi. Di sini aku bakal bahas dua subtema, yaitu yang pertama tentang desain database tersebut dan yang kedua yaitu gimana kita melakukan perumusan query dan mengidentifikasi query untuk kebutuhan pencarian informasi. Let's go! Kalian pernah nggak sih saat akan mencari jurnal tetapi kesulitan untuk menemukan jurnal yang relevan dengan informasi yang kalian butuhkan? Nah, di sini aku bakal ngasih tahu gimana caranya kalian akan menemukan informasi yang relevan dengan memanfaatkan portal jurnal dengan tepat. Sebenarnya ada banyak sekali portal jurnal yang tersedia, tapi dalam video ini aku bakal memakai POCQUEST sebagai tempat pencarian informasi yang aku butuhkan. Di sini kita sudah memasuki portal jurnal milik POCQUEST, di mana saat kita baru memasuki portal jurnalnya, kita akan disambut dengan yang namanya search box. Search box merupakan tempat untuk mengisi kata kunci atau query, di mana kita bisa mengetikkan sesuatu dalam kolom pencarian ini. Misal kita akan mencari tentang information library. Langsung saja kita ketikkan information. Di sini terdapat fitur yang namanya autocomplete, di mana fitur ini memungkinkan mesin pencari untuk memberikan saran pencarian saat mengetikkan kata dalam search box. Ini mesin akan memberikan saran kata apa selanjutnya yang cocok dengan kata information. Karena kita butuhnya information library, jadi langsung saja kita ketikkan library and enter. Nah, ketika kita memasukkan kata kunci, kita akan mendapatkan hasil dari pencarian yang kita mau. Di sini ada banyak sekali results, masih ada sekitar 6 juta lebih, hampir 7 juta. Tetapi di sini mesin sudah mengurutkan hasil pencarian mana sih yang paling relevan dengan query yang kita masukkan. Fitur ini namanya adalah best first. Ini ada 1 sampai 20 ke bawah informasi yang menurut mesin itu relevan dengan apa yang kita butuhkan. Terus di sini kita akan menemukan fitur yang namanya federated search, di mana fasilitas yang memungkinkan pengguna untuk melakukan penelusuran informasi dari multiple database. Dengan memasukkan satu query, maka mesin pencari akan mencarikan query ini di banyak database. Federated search terdapat di sini. Change database. Di sini ada banyak sekali database yang bisa kita manfaatkan untuk mencari informasi sesuai dengan yang kita butuhkan dengan lebih mudah. Ini kita bisa mengaturnya. Kembali lagi, yang selanjutnya yaitu facet navigation, biasa disebut query navigation, di mana ini bisa mengantarkan pengguna kepada informasi secara spesifik
yang ingin dicari. Biasanya digunakan untuk memperbaiki atau merefile query yang sudah dimasukkan. Secara bahasa gampangnya, ini mempersempit pencarian agar informasi yang ditampilkan itu lebih sedikit dan lebih relevan lagi. Di sini ada banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan untuk mempersempit pencarian. Mulai dari tahun, search, limit, dan lain-lain. Terus, yang selanjutnya adalah Pagnation. Pagnation adalah tampilan di mana konten yang banyak dibagi menjadi beberapa bagian. Tampilannya seperti ini. Ini ada beberapa halaman yang dibagi-bagi sesuai dengan informasi yang relevan ditampilkan di bagian awal dan yang paling tidak relevan ditampilkan di bagian akhir. Pencarian konten dengan baik tanpa harus scroll berulang karena konten yang relevan akan berada di halaman paling awal. Ini ada banyak sekali halaman. Kita beralih ke halaman 2. Ini ada banyak sekali, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Terus yang selanjutnya yaitu actionable result, yaitu aksi yang digunakan kepada dokumen yang terpanggil dengan menyimpan, mendownload, dan aksi lainnya. Itu bisa kita lihat ketika kita buka sebuah dokumen. Di sini ada yang namanya actionable result. Ini kita bisa mengunduh dokumen, bisa city site, bisa copy URL, bisa print, dan all option. Ini banyak sekali opsi yang bisa kita manfaatkan. Close. Selanjutnya yaitu basic search. Biasanya query untuk melakukan pencarian informasi hanya menggunakan satu kata atau frasa saja, dan mesin pencarian yang digunakan pun merupakan mesin pencarian biasa. Ini merupakan mesin pencarian yang digunakan dalam basic search. Nih, ada tulisannya basic search. Yang selanjutnya yaitu ada yang namanya advanced search, di mana advanced search merupakan mesin pencarian lanjutan menggunakan metode Boolean logic seperti and, or, dan not. Terus kita juga bisa memilih bahasa yang akan digunakan, dokumen tipe apa yang akan kita cari, dan search-nya di mana saja. Sehingga pencarian jenis ini menampilkan hasil yang lebih spesifik dari basic search pada umumnya. Nah, itu dia desain yang bisa aku tampilkan mengenai portal jurnal ProQuest. Langsung saja kita melakukan praktik penelusuran informasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui informasi apa sih yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, pasti di antara kalian pernah berkunjung ke perpustakaan tapi merasa tidak puas atau tidak nyaman dengan gedung perpustakaan. Contohnya, desain perpustakaan yang kurang menarik atau terkesan sudah tertinggal zaman. Maka dari itu, kita akan mencari dan menganalisis kebutuhan informasi tentang bagaimana desain interior perpustakaan akan memberikan impact
berefek kepada kepuasan pemustaka atau pengunjung perpustakaan. Dari kebutuhan informasi yang kita tentukan, kita bisa menyimpulkan bahwa kebutuhan informasi yang ada yaitu bagaimana desain interior perpustakaan memberikan pengaruh terhadap kepuasan pengunjung perpustakaan. Setelah sudah mengetahui apa sih yang kita butuhkan, sekarang kita akan membreakdown itu ke dalam kata kunci atau query dengan berbagai alternatif. Yang pertama, kita cari dulu apa sih fokus utamanya. Kita bisa memasukkan yaitu library. Dengan alternatif kedua yaitu library interior design. Dan query kedua yaitu interior design. Dengan alternatif kedua yaitu impact. Maaf ada yang salah. Interior design. Nah, ketika kita sudah merumuskan query, kita bisa langsung saja memasukkan query yang sudah kita buat ke dalam mesin pencarian. Langsung saja kita masukkan yang pertama library, dan yang kedua yaitu interior design. Kita bakalan mempersempit pencarian dengan mengganti ini dengan title, dan ini menggunakan full text. Langsung saja kita cari. Nah, kita sudah mendapatkan hasil, tetapi hasil yang ditampilkan itu masih banyak sekali, yaitu sekitar 649, sehingga kita harus membacanya satu-satu dengan sangat banyak, dan itu bakalan kurang efektif untuk menemukan informasi yang relevan, sehingga kita akan menggunakan alternatif kedua untuk mempersempit pencarian kita.
Nah, karena alternatif satu yang kita gunakan itu kurang bisa memanggil dokumen yang kita mau, jadi kita menggunakan alternatif kedua. Langsung saja kita masukkan query yang pertama, yaitu library interior design. Library interior design. Dan yang kedua yaitu impact. Kita memanfaatkan fitur ini dengan menggunakan title, dan juga ini biarkan saja di anywhere. Kita ganti language-nya ke dalam bahasa Inggris. Dan juga search tab-nya kita menggunakan scholarly journal. Langsung saja kita search. Nah, result yang ditampilkan dari kata kunci dan juga filter yang sudah kita gunakan akan memunculkan informasi yang lebih sedikit dan tentunya lebih relevan dari yang sebelumnya. Di sini kita menemukan judul, library interior design, cause and application for the future. Di sini saya sudah membaca tentang abstraknya. Yang di sini lengkap sekali. Dan tentunya sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Request membantu kita dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Mungkin itu saja yang bisa saya lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.